Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya si Anak Nanas. Kali ini kita akan membahas soal psikotes. Soal-soal ini saya ambil dari perusahaan-perusahaan CPNS dan BUMN. Biasanya ini akan tampil dalam soal-soal psikotes. Mari kita belajar bersama. Di video sebelumnya sudah kita pelajari kemampuan verbal ya. Sekarang kita akan belajar untuk psikotes kemampuan kuantitatif. Oke, kita mulai dari soal nomor 11. Di sini adalah soal nomor 11, itu kemampuan kuantitatif. Saya green dulu ya. Udah belum? Oke, kemampuan kuantitatif ya. Di sini sudah dijelaskan di soalnya. Untuk soal nomor 11 sampai nomor 25, tentukan kesimpulan yang tepat berdasarkan pernyataan yang tersedia pada soal. Nomor 11, makhluk laut yang bernapas dengan insan adalah ikan. Lumba-lumba adalah makhluk laut yang bernapas dengan paru-paru. Kesimpulan yang tepat adalah, maka dari pernyataan di atas ini kita bisa simpulkan mana pernyataan yang lebih tepat. A. Sebuah lumba-lumba termasuk jenis ikan yang hidup di laut. B. Semua lumba-lumba dan ikan adalah makhluk hidup di laut. Kemudian nomor C. Sebagian lumba-lumba termasuk jenis ikan yang hidup di laut. Mari kita simak semuanya supaya tidak lama dalam menjawab seperti ini. Semua ikan termasuk jenis lumba-lumba yang hidup di laut. E. Sebagian ikan termasuk jenis lumba-lumba yang hidup di laut. Maka pernyataan yang benar di sini adalah makhluk laut yang bernapas dengan insan. Lumba-lumba adalah makhluk laut yang bernapas dengan paru-paru. Jadi kesimpulannya adalah lumba-lumba dan ikan merupakan makhluk yang hidup di laut. Maka jawaban yang benar nomor 11 adalah nomor B. Oke, kita siap 11 ya. Oke, paham teman-teman ya. Jadi kita menyimpulkan dari dua pernyataan tersebut mana yang paling tepat. Oke, kita kembali ke soal nomor 12. Tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan ungu. Santi menerima bunga, bukan putih, bukan merah. Kesimpulan yang tepat tentang bunga yang diterima oleh Santi adalah A. Bunga mawar. B. Bunga mawar ungu. C. Bunga bukan mawar. D. Bunga bukan mawar putih. E. Bunga mawar bukan ungu dan bukan putih. Oke, mana yang paling tepat? Coba di komen di bawah. Nomor 12 ya, kita amati lagi. Tidak ada bunga mawar kecuali warna putih dan ungu. Berarti semua mawar berwarna putih dan ungu ya. Santi menerima bunga bukan putih, bukan merah. Jadi kesimpulannya adalah nomor D ya. D itu bukan bunga, bukan warna putih ya. Oke. Jadi jawaban benar adalah D. Oke. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita di sini aja bikin ya. Ini adalah jawabannya D. Tadi ini adalah jawabannya yang B. Oke, kita kembali lagi soal nomor 23. Ini aja langsung kita ya. Nomor 23 adalah 13. Semua tanaman memiliki buah, sebagian tanaman berbunga merah. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua tanaman yang memiliki buah berbunga bukan merah. B. Semua tanaman memiliki buah berbunga merah. C. Semua tanaman yang tidak memiliki buah berbunga bukan merah. D. Sebagian tanaman yang tidak memiliki buah berbunga merah. E. Sebagian tanaman yang memiliki buah berbunga bukan merah. Oke, dari pernyataan ini kita bisa amati sebuah tanaman memiliki buah, sebagian tanaman berbunga merah. Kesimpulan, apabila sebagian tanaman yang berbuah itu memiliki bunga merah, maka sebagiannya lagi berarti tidak berbunga merah. Maka yang paling tepat adalah jawabannya yang E ya. Sebagian tanaman yang memiliki buah berbunga bukan merah. Oke, paham ya teman-teman ya? Kita lanjut lagi nomor 14 ya. 14.
Metode penanganan kanker semakin modern. Sejak pertama diketahui mengidap kanker pada tahun 1960-an, 60% penderita kanker hidup selama 5 tahun, sedangkan tahun 1980-an 65% penderita kanker hidup selama 8 tahun. Kesimpulannya yang tepat adalah A. Tahun 1960-an banyak 60% penderita kanker yang ditangani, sedangkan tahun 1980-an persentase penderita kanker yang ditangani lebih tinggi. B. Dengarin ya, dipahami pernyataannya. Tahun 1980-an 35% penderita kanker tidak ditangani seperti penderita pada tahun 1960-an. Tahun 1960-an tidak pernah dilakukan pendeteksian terhadap pengidap kanker secara lebih awal seperti pada tahun 1980-an. Tahun 1980-an lebih banyak penderita kanker yang ditangani, lebih baik daripada penderita kanker pada tahun 1960-an. Tahun 1960-an jumlah penderita kanker lebih banyak daripada jumlah penderita kanker tahun 1960-an. Oke, mana yang paling tepat teman-teman? Oke, sebelum dijawab dulu jangan lupa follow dan komen dulu teman-teman ya, supaya Mimin makin semangat bikin kontennya ya. Jangan lupa mohon supportnya di follow dan di komen. Follow dan komen. Oke, klik follow ya. Oke teman-teman, kita bisa saling berkontribusi ya teman-teman ya. Oke, nomor 14, jawaban yang tepat adalah, kesimpulan adalah pada tahun 1980-an lebih banyak penderita kanker 65% dibandingkan 60%, namun lebih baik dalam penanganannya dibandingkan pada tahun 1960-an. Peluang hidup 8 tahun berbanding 5 tahun. Berarti yang paling tepat adalah di sini, jawaban yang tepat adalah di sini D ya teman-teman ya. Tahun 1960-an lebih banyak penderita kanker yang ditangani lebih baik daripada penderita kanker pada tahun 1960-an. Oke teman-teman ya, sudah di follow belum? Klik follow-nya dulu teman-teman ya, klik follow-nya dulu. Oke, klik subscribe-nya dulu teman-teman ya, klik subscribe-nya dulu. Oke, kita lanjut nomor 15. Hewan golongan unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Buaya hewan bukan unggas yang berkembang biak dengan telur. Kesimpulan yang tepat tentang buaya adalah A. Memiliki cara berkembang biak yang tidak sama dengan unggas. B. Memiliki ciri-ciri yang sama dengan unggas. C. Memiliki cara berkembang biak yang sama dengan unggas. D. Memiliki telur yang sama dengan golongan unggas. E. Memiliki cara bertelur yang sama dengan unggas. Oke, kita ditantang untuk menalarkan soal itu, mana yang cocok dengan pilihan-pilihan yang di bawah. Oke, mana cocok, yang paling cocok teman-teman ya. Jadi kalau kita simpulkan di sini adalah buaya dan unggas sama-sama bertelur. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah jadi buaya memiliki cara berkembang biak yang sama dengan unggas. Oke, jadi jawaban tepat adalah C ya teman-teman ya. Jadi memiliki cara yang sama. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe ya teman-teman, like dan subscribe ya teman-teman ya. Oke, nomor 16. Semua hutan ditangani pohon. Sebagian pohon adalah pohon durian. Kesimpulan yang tepat tentang hutan adalah semua hutan ditangani pohon bukan durian. Sebagian hutan ditangani pohon bukan durian. Semua hutan ditanami pohon durian. Semua hutan tidak ditanami pohon durian. Sebagian hutan ditanami pohon durian, sebagian tidak ditanami dengan pohon. Oke teman-teman, mana yang paling tepat di sini ya? Jadi kalau kita simpulkan di sini adalah hutan sebagian ditanami pohon durian, berarti sebagian lagi ditanami oleh pohon bukan durian. Oke, maka jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, kita kembali lagi soal nomor 17. Nomor 17 sini, semua calon mahasiswa menempuh tes matematika. Sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450. Kesimpulan adalah sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes matematika.
semua calon mahasiswa yang memiliki TOEFL tidak menempuh tes matematika. Semua calon mahasiswa yang memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes matematika. Sebagian calon mahasiswa yang memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes matematika. Semua calon mahasiswa yang menempuh tes matematika tidak memiliki skor matematika. Oke, mana jawaban yang paling tepat teman-teman ya? Kalau kita amati soalnya ya, di sini kalau kita amati lagi soalnya, karena kalau kita simpulkan karena hanya sebagian mahasiswa yang memiliki skor TOEFL, berarti sebagian lagi tidak memilikinya. Karena semua calon mahasiswa menempuh tes matematika, maka sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor tes matematika menempuh tes matematika. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawabannya yang A. Oke, sekarang nomor 18. Oke, kita baca sama-sama. Jangan lupa klik subscribe-nya teman-teman ya, diklik subscribe-nya. Pantai yang indah menarik banyak pengunjung. Kota A memiliki pantai yang indah, kota B tidak. Kesimpulan yang tepat tentang kedua kota tersebut adalah kota A dan kota B akan banyak pengunjung. Kota A dan kota B akan tidak banyak pengunjung. Kota A akan tidak banyak pengunjung dan kota B banyak pengunjung. D. Kota A akan banyak pengunjung dan kota B tidak banyak pengunjung. Kota A akan banyak pengunjung, kota B dalam hal pengunjung. Oke, mana yang paling tepat di sini? Coba di komen dulu, kolom komentar. Coba di komen dulu, jangan dihapus ya, untuk kita review nanti ya. Jadi kalau kita simpulkan pantai yang indah banyak pengunjung, kota A mempunyai pantai yang indah. Oke, kota B tidak punya pantai yang indah. Jadi kesimpulan di sini yang tepat di sini adalah kota A ya, sini kota A tidak banyak pengunjung dan kota B tidak banyak pengunjung. Oke, make sense ya sama pernyataan di atas ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 19. Nomor 19, semua mahasiswa kelas 5 dapat berbahasa Inggris. Semua kelas 5 yang menduduki ranking 10 besar juga harus dapat berbahasa Jepang. Kesimpulan yang tepat tentang semua mahasiswa kelas 5 adalah yang dapat berbahasa Jepang menduduki ranking 10 besar dan tidak dapat berbahasa Inggris. Yang dapat berbahasa Jepang tidak menduduki ranking 10 besar dan dapat berbahasa Inggris. Yang tidak dapat berbahasa Jepang, jawaban mana? Banyak kali nih. Yang tidak berbahasa Jepang tidak menduduki ranking 10 besar dan dapat berbahasa Inggris. Yang tidak dapat berbahasa Jepang menduduki ranking 10 besar dan dapat berbahasa Inggris. Yang tidak dapat berbahasa Jepang tidak menduduki ranking 10 besar dan tidak dapat berbahasa Inggris. Oke, mana nih jawaban yang benar teman-teman ya? Kita coba baca ulang lagi jawab soalnya ya. Lampu di atas, baca lagi ya, nomor 19 itu ya. Semua mahasiswa kelas 5 dapat berbahasa Inggris. Oke, semua siswa kelas X yang menduduki ranking 10 besar juga dapat berbahasa Jepang. Maka kesimpulan cepat adalah sini adalah C ya, lampu di kamar C ya. Yang tidak dapat berbahasa Jepang, yang tidak dapat berbahasa Jepang tidak menduduki ranking 10 besar dan dapat berbahasa Inggris. Oke teman-teman, yang paham ya? Oke, jawabannya sini adalah yang C. Kalau balik nih kertasnya ya, bolak-balik jadi agak nih riuh. Oke, kita kembali lagi soal nomor 20. Oke, nomor 20 agak banyak soal-soalnya ya. Lampu di teras rumah lebih terang daripada lampu di kamar mandi. Lampu yang lebih terang pasti lebih tahan lama dan lebih mahal harganya. Kesimpulan yang tepat tentang lampu di kamar mandi adalah A. Lebih tahan lama dan lebih mahal daripada teras rumah. Tidak lebih tahan lama dan lebih mahal daripada lampu teras rumah. Tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada lampu teras rumah. Lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada lampu teras rumah. Sama tahan lama dan sama mahalnya dengan teras rumah.
Oke, mana jawaban tepat di sini adalah kesimpulannya adalah kita lampu teras rumah ya. Jadi kalau kita simpulkan di sini adalah jawaban yang benar adalah C, karena lampu di kamar mandi karena lebih redup, berarti tidak tahan lama dan tidak mahal harganya daripada yang ada di teras rumah. Oke, jawaban tepat adalah C. Oke, kita kembali lagi ke soal nomor 21. Di akhir pekan, keluarga Sumandi selalu pergi berwisata. Tidak semua tempat wisata yang berkunjung terletak di luar kota. Kesimpulan yang tepat tentang kegiatan keluarga Sumandi akhir pekan adalah selalu pergi berwisata bukan di luar kota, selalu pergi berwisata di luar kota, tidak selalu berwisata kecuali bukan di luar kota, tidak selalu berwisata kecuali di luar kota, selalu pergi berwisata di luar kota atau bukan di luar kota. Oke, mana jawaban benar? Jawaban benar sini adalah E ya. Kenapa E? Ya, karena keluarga Sumandi selalu berwisata ya, selalu berwisata tempat yang di luar kota. Jadi selalu pergi wisata di luar kota, bukan di luar kota. Oke ya, make sense ya. Oke, kita kembali nomor 22. Peserta SNPTN mengikuti tes potensi akademik TPA ya. Thomas tidak lulus SNPTN. Kesimpulan yang tepat tentang Thomas adalah A. Tidak mengikuti TPA adalah SNPTN. B. Telah mengikuti TPA adalah SNMPTN. Bukan peserta SNMPTN yang memiliki TPA. Peserta SNMPTN memiliki tes bukan TPA. Tidak mengikuti SNMPTN dan TPA. Jadi mana yang paling tepat di sini adalah jawabannya sini tepat adalah B ya. Kenapa B? Ya, karena kalau kita simpul karena semua peserta SNMPTN itu harus mengikuti tes potensi akademik ya. Oke, maka yang tepat adalah maka Thomas pun telah mengikutinya tetapi ia tidak lulus telah mengikuti TPA gitu ya. Yang benar adalah B. Nomor 23. Oke, 23. Oke, mari fokus lagi teman-teman. Jangan lupa klik subscribe-nya dulu teman ya. Klik subscribe-nya dulu teman-teman ya. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua penyelam adalah pelaut. Sebagian pelaut bukan penyelam. Sebagian penyelam bukan perenang. Semua pelaut adalah penyelam. Semua penyelam bukan pelaut. Nomor 23. Oke. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawabannya B. Ya, kenapa B? Ya, kalau kita simpulkan adalah semua pelaut adalah perenang. Dengan kata lain, setiap pelaut sekaligus sebagai perenang. Jika sebagian perenang bukan penyelam, berarti sebagian pelaut bukanlah penyelam. Oke, ya teman-teman ya. Nomor 24. Oke, sedikit lagi, 2 soal lagi ya. Ditahankan dulu ya, kita belajar bersama-sama. Oke. Ikan A hidup di air tawar, ikan C hidup di air laut. Kesimpulan yang tepat tentang tempat hidup kedua ikan adalah ikan C ada di tempat hidup ikan A, ikan C ada di tempat hidup bukan ikan C. Ikan A ada di tempat hidup bukan ikan A, ikan A ada di tempat hidup bukan ikan C. Ikan A ada di tempat hidup ikan C. Oke, mana yang tepat di sini? Coba komen dulu teman-teman ya. Jawaban tepat sini adalah jawabannya yang D ya. Kenapa? Kesimpulannya adalah ikan A hidup di air tawar, ikan C hidup di laut. Sebenarnya ikan A ada di tempat hidup bukan ikan C. Oke ya, paham teman-teman ya? 24 ya. Jawabannya D. Nomor 25. Oke, 25. Setiap anggota kelompok A adalah anggota kelompok B. Setiap anggota kelompok B adalah anggota kelompok C. Kesimpulan yang tepat tentang kesimpulan anggota A, B, dan C adalah A. Tidak mungkin ada anggota kelompok A yang tidak merupakan anggota kelompok C. Mungkin ada anggota kelompok A dan tidak merupakan anggota C. Oke. Nomor jawabannya yang D adalah tidak mungkin ada anggota kelompok C yang merupakan anggota A. Tidak mungkin ada anggota kelompok C yang merupakan anggota B. Mungkin ada anggota kelompok C yang tidak merupakan anggota A. Oke, jadi jawaban yang tepat di sini adalah E ya. Sini ya. Kenapa ya? Kalau kita simpulkan mungkin ada anggota kelompok C yang tidak merupakan anggota A.
Hal ini karena sebagian anggota kelompok C merupakan seluruh anggota kelompok A. Oke ya, paham teman-teman ya? Oke, cukup sekian soal psikotes kita hari ini. Di sini kita soal TPA, yaitu kemampuan kuantitatif. Oke, follow teman-teman, jangan lupa subscribe teman-teman ya, supaya dapat update. Dan juga lupa kalau ingin soal psikotes jangan lupa di subscribe akunnya, banyak video-video bermanfaat di sana. Terima kasih, stay healthy.